Secara umum, negosiasi adalah cara menyelesaikan masalah dengan diskusi atau musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Dan menurut Kamus Hukum, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan runding antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Gary Goodpaster menyatakan bahwa negosiasi merupakan proses upaya untuk mencari kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam. Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa negosiasi adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Negosiasi adalah cara yang paling sering digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis karena dianggap sebagai cara yang paling efektif. Lebih dari 80% sengketa bisnis diselesaikan dengan cara negosiasi yang mengutamakan win-win atau saling menguntungkan. Cara ini sangat cocok bagi pengusaha kecil dan menengah di Indonesia karena biasanya mereka lebih mengutamakan menyelesaikan masalah dengan cara damai dan kekeluargaan. Sebagai contoh, pedagang dan pembeli memiliki sengketa atas barang yang diperjualbelikan, entah itu terdapat cacat ataupun sebagainya. Maka mereka akan melakukan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Misalnya, pedagang menawarkan harga diskon untuk barang tersebut ataupun mengembalikan barang dan menukarnya dengan barang yang lainnya. Teknik negosiasi kompetitif diistilahkan pula dengan teknik negosiasi yang bersifat alot. Teknik ini sering digunakan ketika seseorang tidak memiliki data yang cukup sehingga mereka cenderung agresif dan alot dalam bernegosiasi. Ciri seorang negosiator yang kompetitif yaitu yang pertama, mengajukan permintaan awal yang tinggi di awal negosiasi. Yang kedua, menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi. Secara psikologis, negosiator yang menggunakan teknik ini menganggap negosiator yang lain sebagai musuh atau lawannya. Dan yang keempat, biasanya negosiator ini menggunakan cara yang berlebihan dengan tujuan untuk menekan pihak lawan. Kebalikan dari teknik negosiasi kompetitif, yaitu teknik negosiasi kooperatif yang menganggap pihak lawan bukan sebagai musuh melainkan sebagai mitra kerja untuk mencari common ground. Hal yang dituju oleh seorang negosiator kooperatif adalah penyelesaian yang adil, berdasarkan analisis yang objektif atas dasar fakta-fakta dan hukum yang jelas. Teknik ini menekankan pentingnya membangun dan menjaga hubungan baik antar manusia. Pembinaan hubungan yang baik menjadi tujuan dalam penggunaan teknik negosiasi ini. Teknik ini banyak digunakan dalam lingkungan keluarga dan antar sahabat karena prosesnya yang efisien dan cepat menghasilkan persetujuan. Namun, penggunaan teknik negosiasi ini mengandung resiko apabila negosiator lunak bertemu dengan negosiator lain yang menggunakan teknik keras, karena negosiator tersebut akan lebih dominan dibandingkan negosiator lunak. Proses negosiasi ini akan lebih menguntungkan pihak negosiator yang menggunakan teknik keras dan menghasilkan kesepakatan yang berpola menang-kalah. Teknik ini merupakan jalan tengah dari teknik negosiasi lunak dan keras agar menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jika tidak, maka negosiasi akan menghasilkan kebuntuan. Teknik principal negotiation berfokus pada 4 hal utama,
Yang pertama, orang. Dalam negosiasi kita harus memisahkan masalah dengan orangnya. Jangan anggap lawan bicara sebagai musuh, tetapi anggaplah sebagai mitra yang sama-sama sedang mencari solusi. Yang kedua, ada kepentingan. Fokus pada kepentingan di balik posisi masing-masing pihak. Misalnya dalam jual beli rumah, penjual ingin harga tinggi, sementara pembeli ingin harga murah. Yang penting di sini bukanlah angka pastinya, melainkan alasan di baliknya. Misalnya, penjual ingin segera mendapatkan uang, sementara pembeli memiliki anggaran yang terbatas. Yang ketiga, solusi. Carilah pilihan yang menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya, jika harga rumah terlalu tinggi, maka pembeli bisa membayar rumah dengan cara cicilan atau penjual dapat memberikan diskon tertentu kepada pembeli. Dan yang keempat, ada kriteria objektif. Gunakan standar yang adil dan tidak memberatkan. Misalnya, berpacu pada harga pasar atau kebijakan umum agar keputusan lebih adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Setiap negosiasi mengenal 3 tahap, yaitu tahap pertama sebelum negosiasi dimulai, yaitu melakukan tahap persiapan dalam negosiasi. Mempersiapkan apa saja? Yang pertama, pokok persoalan yang cenderung timbul dalam konteks kerja yang memerlukan negosiasi. Negosiasi dalam dunia kerja seringkali berkaitan dengan berbagai isu. Dan selanjutnya, siapa yang terlibat dalam negosiasi? Mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi sangat penting untuk menentukan pendekatan yang tepat. Selanjutnya, apakah negosiasi diperlukan dalam persoalan tersebut? Tidak semua persoalan membutuhkan negosiasi. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah negosiasi benar-benar diperlukan atau apakah ada solusi lain yang lebih efektif. Selanjutnya, bagaimana kualitas hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat? Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi sangat mempengaruhi jalannya proses negosiasi. Tahap yang kedua yaitu tahap saat berlangsungnya negosiasi. Pada tahap ini, beberapa hal perlu diperhatikan oleh negosiator, yaitu menetapkan persoalan, menetapkan posisi awal, adanya argumentasi, selanjutnya menyelidiki kemungkinan, menetapkan proposal, menetapkan dan menandatangani persetujuan. Tahapan yang ketiga yaitu tahap setelah negosiasi disimpulkan, yaitu dengan memasukkan program pelaksanaan ke dalam persetujuan yang telah disepakati para pihak, mengadakan tim bersama untuk meninjau pelaksanaan, memastikan informasi dan penjelasan yang memadai. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Yang pertama yaitu kumpulkan dan kuasai data atau informasi. Siapkanlah data atau informasi sebanyak mungkin sebelum melakukan negosiasi bisnis. Anda harus menguasai materi, mengenal lawan negosiasi bisnis Anda, dan mengetahui target negosiasi tersebut. Yang kedua, pahami posisi tawar Anda dan lawan negosiasi Anda. Sebelum melakukan negosiasi, Anda harus tahu seberapa besar posisi tawar Anda dan posisi tawar lawan negosiasi Anda. Dengan begitu, akan semakin banyak celah yang dapat Anda ambil sehingga Anda bisa melakukan berbagai persiapan termasuk juga strategi. Siapkan sejumlah alternatif strategi untuk mengantisipasi terjadinya deadlock atau alias jalan buntu ketika melakukan negosiasi. Jika Anda memiliki plan B atau plan C yang sudah dipersiapkan sama baiknya dengan plan A, maka Anda tidak cemas jika plan A gagal. Bila posisi tawar Anda lebih kuat, maka bertahanlah, karena jika lawan negosiasi Anda sangat menginginkan kesepakatan itu, biasanya mereka akan lebih dulu menyerah. Sebaliknya, jika posisi tawar lawan negosiasi bisnis Anda lebih kuat, Anda dapat mencari celah yang bisa dimasuki. Misalnya, melihat kebutuhan lain yang diinginkan mereka, atau menawarkan fasilitas tambahan yang bisa mereka pertimbangkan untuk menjatuhkan pilihannya pada bisnis Anda. Yang selanjutnya, dahulukan kepentingan Anda, tapi pastikan kepentingan orang lain juga dipenuhi. Hasil negosiasi win-win solution memang sangat ideal dan diidamkan oleh semua pihak. Negosiator yang baik adalah orang yang mencari deal yang bisa memenuhi kepentingan mereka dengan sangat baik, memuaskan kepentingan orang lain dengan cukup, dan cukup mengatasi semua kepentingan pemain penting lainnya yang bukan bagian dari negosiasi yang sebenarnya. Selanjutnya, perhatikan dari setiap agreement yang kecil. Proses negosiasi terdiri dari rangkaian agreement yang kecil. Perhatikan setiap agreement tidak hanya karena mereka bisa mempengaruhi Anda, tapi juga perhatikan dampaknya pada lawan negosiasi Anda. Setiap agreement kecil dapat membuka jalan dalam negosiasi
agar mereka dengan mudah menyetujui ke langkah selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu dengarkan dan ajukan pertanyaan berkualitas. Dalam bernegosiasi bisnis, gunakan etika bernegosiasi yang baik. Usahakanlah Anda lebih banyak mendengar dan sedikit bicara bila tidak penting. Kunci utama dalam melakukan hal ini adalah dengan menyiapkan pertanyaan dengan sebaik mungkin, lalu mendengarkan setiap jawaban dan merespon pertanyaan berdasarkan apa yang diucapkan lawan negosiasi Anda. Keahlian mendengar yang kuat adalah kunci utama untuk mengajukan pertanyaan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu ciptakan suatu rasa kelangkaan, yang artinya negosiator bisnis yang ulung akan merespon cepat pada setiap peluang yang akan tertutup, seperti penawaran yang hanya tersedia dalam waktu yang terbatas. Hal ini menciptakan kelangkaan yang ditambah dengan ketekanan. Selain itu, kompetisi juga akan menstimulus kita untuk menghasilkan hal yang lebih dibandingkan yang lainnya. Jika Anda memiliki yang diinginkan lawan negosiasi dan Anda bisa menjelaskannya dengan membuat mereka tergoda, maka mereka akan sangat ingin untuk segera memilikinya, serta takut kehilangan. Sehingga teknik tersebut meningkatkan posisi Anda dalam suatu negosiasi bisnis. Selanjutnya yaitu beberapa keuntungan dalam negosiasi. Yang pertama yaitu mengetahui pandangan pihak lawan. Selanjutnya kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan. Selanjutnya memungkinkan sengketa secara bersama-sama. Selanjutnya mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, negosiasi tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum, dan dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu. Kelemahan negosiasi yang pertama tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil kesepakatan. Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang. Kemudian memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui informasi yang dirahasiakan lawan. Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salah satu pihak, dan dapat membuat kesepakatan yang kurang menguntungkan.